Hai, selamat pagi anak-anak ibu yang manis. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Anak-anak yang manis masih tetap semangat ya belajarnya. Nah, anak-anak, mari kita awali kegiatan belajar kita di pagi yang cerah ini dengan berdoa terlebih dahulu. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar di tema 3, tugasku sehari-hari, subtema 2, tugasku sehari-hari di sekolah, pembelajaran 1 dan 2. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Dengan mengamati gambar dena sekolah yang disajikan, siswa mampu memahami isi teks berkaitan lingkungan geografis sekolah. 2. Dengan mengamati gambar dena sekolah yang disajikan, siswa mampu menemukan makna kosakata berkaitan lingkungan geografis sekolah. 3. Melalui teks uang saku yang disajikan, siswa mampu menukar nilai sekelompok pecahan uang yang setara. 4. Dengan mencermati isi teks yang disajikan, siswa mampu melakukan gerak tarik. 5. Dengan mencermati gambar permainan Candy Girl dan isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat melakukan gerakan melempar dan menangkap bola. 6. Dengan mencermati isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat memahami perbedaan jenis kelamin di sekolah. Nah, anak-anak yang hebat, tahukah anak-anak ini gambar apa? Iya, pintar anak ibu. Ini adalah gambar dena sekolah. Nah, di sini sudah diberi keterangan ya. Ini kanan, kiri, kiri, kanan. Nah, kenapa di sini kiri? Iya, karena ini adalah berhadapan ya, Nak ya. Nah, sawah berhadapan dengan puskesmas. Nah, posisi puskesmas ini berada di sebelah kiri. Nah, anak-anak, mari sekarang kita baca teks berikut ini dengan seksama. Sekolah Dasar Negeri Nusantara 01. SD Nusantara 01 terletak di Jalan Nusantara nomor 10. Sebelah kanan dan kiri sekolah terdapat sawah. Di depan sekolah terdapat rumah warga, toko, dan tempat fotokopi. Jarak tempuh dari kota ke sekolah sekitar 5 km. Beberapa siswa berangkat ke sekolah diantar orang tuanya. Beberapa siswa berjalan kaki. Ada juga siswa yang berangkat naik angkutan umum. Jalan Nusantara dilalui angkutan umum. Nah, anak-anak, ini adalah gambar dena SD Nusantara 01. Nah, SD Nusantara ini terletak di Jalan Nusantara. Nah, anak-anak, sekarang mari kita jawab pertanyaan berikut ini. 1. SD Nusantara 1 terletak di jalan? Iya, pintar anak ibu, Nusantara. Pertanyaan yang kedua, di samping kanan dan kiri SD Nusantara 01 terdapat? Iya, hebat anak ibu ya, terdapat sawah. Nah, anak-anak yang manis, sekarang kita baca teks uang saku.
Kita baca bersama ya. Setiap hari Siti mendapat uang saku. Uang saku dapat digunakan untuk membeli makanan atau minuman di sekolah. Jika membawa bekal, uang saku Siti ditabung. Setelah kegiatan upacara, Siti merasa kehausan. Siti dan teman-teman membeli minuman di kantin sekolah. Uang saku setiap siswa berbeda. Siti, Dayu, dan Beni memperoleh uang logam dengan pecahan berbeda. Nah, anak-anak, uang saku itu adalah uang jajan. Nah, sama seperti anak-anak ketika berangkat sekolah pasti diberi uang jajan sama ayah ibu. Nah, anak-anak, ini adalah uang saku Siti, Dayu, dan Beni. Nah, tugas kita akan menghitung berapa jumlah uang saku atau uang jajan Siti, Dayu, dan Beni. Nah, yang pertama kita hitung dulu ya uang jajan atau uang saku Siti. Nah, anak-anak, di sini ada berapa jumlah uang logamnya? Iya, ada 4. Nah, siapa yang tahu ini uang logamnya nilainya berapa ini? Iya, nilainya 500 rupiah. Nah, kita jumlahkan 500 ditambah 500 ditambah 500 ditambah 500. Nah, ditambahkan sebanyak 4 kali karena di sini uang 500 logamnya ada 4. Kita jumlahkan, hasilnya 2000. Kenapa dibaca 2000, Bu? Iya, anak-anak ingat kembali nilai tempat. Satuan, puluhan, ratusan, ribuan. Nah, ketika mau di ribuan, kita beri tanda titik. Nah, cara yang kedua, anak-anak bisa juga mengerjakan atau menjumlahkan uangnya dengan cara berapa ya tadi jumlah uang logam Siti? Iya, ada 4. 1, 2, 3, 4. Kita tulis 4. Lalu kita kalikan uang berapa tadi itu? Iya, uang 500. Turunkan dulu nolnya, kita tulis dulu nolnya yang 2 ini. Lalu kita ingat kembali perkalian. 4 dikali 5. Iya, siapa yang tahu? Iya, 4 kali 5 adalah 20. Jadi uang saku Siti itu adalah 2000 rupiah. Nah, sekarang kita hitung uang saku Dayu. Nah, uang saku Dayu ada uang 500 dan uang 200. Nah, uang logam 200-nya ada 2. Maka 2 dikali 500. Anak-anak pindahkan dulu nolnya. Lalu 2 dikali 5, 10. Jadi uang logam 500-nya ada 2, jumlahnya 1000. Nah, uang logam yang 200 tadi ada berapa jumlahnya? Iya, ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 dikali 200 sama dengan 1000. Nah, uang saku Dayu adalah 2000 rupiah. Sekarang kita lihat uang saku Beni. Nah, uang saku Beni ini ada uang 1000, uang logam 1000, jumlahnya ada berapa sini? Ya, ada 2. Bisa langsung dijumlahkan, 1000 ditambah 1000 sama dengan 2000. Bisa juga langsung 2 dikali 1000. Nah, anak-anak, ternyata uang saku Siti 2000, uang Dayu sakunya 2000, uang saku Beni 2000. Nah, ini uang saku Siti, Dayu, dan Beni ini ternyata nilainya sama.
ya, sama-sama Rp2.000. Jadi Siti, Dayu, Beni itu uang jajannya 2.000 ke sekolah, tapi dalam bentuk uang logam yang pecahannya berbeda tetapi memiliki nilai yang sama. Bisa ya anak ibu? Oke, selanjutnya kita akan mengenal nilai kelompok pecahan uang. Nah, anak, ya, siapa yang tahu ini uang berapa? Iya, uang 100 rupiah. Uang 100 rupiah ini ada berapa? Ada berapa buah? Ada 2 buah. Berarti ditulis atau dibacanya 200 rupiah. Nilai uang, kalau dibilang nilai uang berarti ditulis dalam bentuk angka. Nanti anak-anak tulis dulu Rp, rupiah, ini bacanya rupiah ya. Nah, lalu tulis 200 rupiah. Yuk kita lihat yang selanjutnya. Ini ada uang 500, ada uang 100. 500 tambah 100, nolnya kita simpan dulu. 5 tambah 1 6, berarti 600 rupiah. Nilai uangnya 600 rupiah. Oke, yang berikutnya ada 2 uang logam 100, ada 1 uang logam 200. Kita jumlahkan ya, angka yang depannya kita jumlahkan ya. 1 tambah 1, 2 tambah 2, 4 ya. Berarti ditulis 400 rupiah. Nilai uangnya 400 rupiah. Jangan lupa ya anak-anak untuk menuliskan Rp. Rp ini tadi dibaca apa? Iya, rupiah. Nah, sekarang kita mau melihat kelompok uang logam yang nilainya sama. Nah, ini ada uang 500, ada uang 1000. Di sini terdapat pecahan uang logam. Ya, ada di 3 lingkaran ini. Sekarang kita mau pasangkan ya. Ini uang logam 500. Kalau kita cari ke sebelah ini, mana yang nilainya sama dengan 500 ini? Yuk kita lihat dulu yang lingkar pertama. Ini 500 ditambah 200 ditambah 100 ditambah 200. 5 tambah 2 700 tambah 1 800 tambah 2 1000. Berarti tidak sama. Lalu yang lingkaran kedua, 500 tambah 100 600 ditambah 100 700 ditambah 200. Berapa anak-anak? Iya, 5 tambah 1 tadi berapa? 6 tambah 1 7 tambah 2 jadinya iya 800. Sama tidak nilainya 500 dengan 800? Tidak sama. Lalu yang di lingkaran ketiga, 200 tambah 100 tambah 200. 2 tambah 1 3 tambah 2 5. Ini kan ratusan ya nak. Jadi nilainya 500. Sama tidak ya? Iya. Maka kita tarik garis ya, kita pasangkan. Lalu berikutnya ini uang logam 1000. Kita cari pasangannya. Iya, ini tadi ya, yang di lingkaran pertama. Paham ya anak ibu? Ya, nanti di rumah bisa dipelajari lagi bersama ayah, ibu, atau kakak. Nah, anak-anak, di sekolah Siti terdapat kebun. Kebun itu ditanami berbagai sayuran. Di sana terlihat tukang kebun sedang mencangkul. Nah, anak-anak, ternyata mencangkul itu menggunakan gerak keseharian. Nah, dari gerak keseharian itu bisa kita buat menjadi gerak dasar tari. Nah, di sini ada beberapa contoh gerak dasar tari ya. Nah,
Yang ini posisi sikap awal menarik kaki merapat, badan tegap. Yang kedua ini posisi tangan lurus ke bawah, badan tegap. Gambar berikutnya gerak menekuk tangan ke samping. Gambar berikutnya gerak menekuk tangan ke atas. Selanjutnya posisi kaki bercingkat. Gerak mengangkat kaki. Gambar selanjutnya gerak menekuk tangan ke depan. Dan gambar yang terakhir posisi tangan lurus ke bawah, badan tegap. Ini adalah gerak dasar tari yang bisa kita gunakan dalam kegiatan sehari-hari kita. Nah, nanti bisa anak-anak coba ya. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk di pembelajaran 2. Nah, bermain Candy Girl. Adakah anak-anak yang sudah pernah bermain Candy Girl ini? Iya, mungkin ada yang sudah pernah ya. Nah, anak-anak, di sini adalah ada permainan Candy Girl. Candy Girl ini bentuknya lingkaran. Nah, di sini ada yang berwarna putih, ada yang berwarna biru. Nah, yang putih ini adalah siswa yang menggendong. Yang biru ini adalah siswa yang digendong. Nah, sekarang mari kita baca teks berikut ini. Siti bersama teman-teman bermain Candy Girl. Permainan ini dilakukan secara berkelompok. Setiap kelompok terdiri atas 5 anak. Kelompok pertama adalah kelompok siswa yang digendong. Kelompok kedua adalah kelompok siswa yang menggendong. Setiap anggota kelompok berada di tanda titik. Kelompok pertama melempar bola dari titik 1 ke titik berikutnya. Jika bola dapat ditangkap anggotanya, anggota kelompok pertama digendong menuju titik berikutnya. Oke, selanjutnya apabila bola gagal ditangkap, kelompok pertama ganti posisi menjadi kelompok yang menggendong. Kelompok yang dapat melewati 1 putaran akan mendapat poin. Setiap kelompok bekerja sama dengan anggota kelompoknya. Setiap kelompok harus bertindak sportif. Nah, tadi ini permainan apa ya anak-anak? Iya, permainan Candy Girl yang dilakukan secara berkelompok. Ya, ada 2 kelompok. Kelompok 1 siswa yang digendong, kelompok 2 siswa yang menggendong. Nanti anak-anak boleh praktekkan di rumah. Nah, anak-anak, tadi dalam teks permainan Candy Girl terdapat beberapa kosakata. Yang pertama, sportif. Nah, anak-anak, sportif itu artinya bersifat kesatria dan jujur. Nah, sportif ketika bermain, jika anak-anak melakukan kesalahan, berarti anak-anak harus berani mengakui kesalahan. Itu berarti anak-anak sudah sportif, sudah bersifat kesatria dan jujur. Lalu kosakata berikutnya adalah bekerja sama. Nah, bekerja sama artinya kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama.
Nah, ketika anak-anak melakukan permainan itu harus mau bekerja sama. Ya, apalagi kalau permainan yang berbentuk kelompok. Nah, permainan yang berbentuk kelompok ini membutuhkan kerjasama antar anggota kelompok. Nah, kosakata selanjutnya adalah ingin menang sendiri. Ingin menang sendiri artinya sikap mau menang dengan segala cara. Nah, ini anak-anak ketika bermain tidak mau mengalah. Meskipun anak-anak yang sudah kalah, anak-anak yang salah, tetapi anak-anak ingin menang sendiri. Nah, dari ketiga kosakata ini, yang mana ya yang tidak baik untuk dilakukan? Ia ingin menang sendiri. Itu adalah sikap yang tidak baik. Nah, anak-anak, sekarang mari kita pasangkan kosakata yang sesuai dengan gambarnya. Nah, di sini ada Siti dan Dayu. Mereka bergandengan tangan. Berarti ini termasuk apa ya anak-anak? Iya, ini termasuk bekerja sama. Gambar yang kedua ini Beni dan Tono. Nah, si Tono ini dia kalah, tapi tidak mau mengalah. Dia mau menang sendiri. Nah, gambar yang terakhir ini ya adalah Tono akhirnya mau meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Berarti Tono adalah anak yang sportif. Ya, anak ketika bermain, anak-anak juga harus bisa sportif dan bekerja sama. Tidak boleh ingin menang sendiri. Sekarang kita baca lagi. Berikut ini adalah nama-nama teman Siti. Coba kamu bentuk kelompok sesuai dengan jenis kelamin. Nah, anak-anak, ketika anak-anak bermain, baik bermain di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, itu kita bermain dengan teman yang berbeda jenis kelamin. Nah, jenis kelamin itu ada dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Nah, saat bermain kita tidak boleh membeda-bedakan jenis kelamin. Nah, perempuan bermain dengan perempuan tidak boleh ya. Meskipun berbeda jenis kelamin, kita harus bermain dengan rukun. Nah, sekarang kita akan mengkelompokkan teman Siti sesuai dengan jenis kelaminnya. Nah, yang pertama kita di kelompok putra. Nah, siapa ya di sini teman Siti yang putra atau yang laki-laki? Iya, Edo. Tulis Edo. Lalu siapa lagi? Iya, Beni. Oke, sekarang kita lihat teman Siti yang perempuan. Nah, Siti juga ikut bermain dia ya nak. Oke, yang perempuan iya Siti. Lalu Dayu. Nah, nanti anak-anak isi tabel ini ya. Nanti kerjakannya di latihan tematik 1. Ingat ya anak-anak, ketika bermain kita tidak boleh membedakan jenis kelamin. Kita harus mau bermain dengan siapa saja, baik laki-laki ataupun perempuan, tapi bermainnya dengan rukun. Tidak boleh ingin menang sendiri. Bisa ya anak-anak? Nah, anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Pesan Bu Nita, anak-anak tetap belajar di rumah. Ulangi kembali pelajaran hari ini agar anak-anak lebih memahaminya lagi.
Jika nanti anak-anak ada yang tidak paham, boleh tanya ibu atau tanya mama, papa. Oke ya anak-anak, selamat belajar ya anak-anak. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.